Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, semoga hari ini tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pola gelombang pada senar atau pada dawai. Pada materi kesempatan kali ini akan kita bahas yaitu pola gelombang pada pipa organa. Pipa organa itu adalah sebuah alat yang menggunakan kolom udara untuk bergetar. Untuk bergetar sehingga menghasilkan energi bunyi, ya, atau gelombang bunyi. Ada dua jenis pipa organa. Yang pertama yaitu pipa organa terbuka. Jadi pipa organa terbuka itu ujung satu dengan ujung yang satunya lagi ini terbuka. Kemudian yang kedua yaitu pipa organa tertutup, di mana sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup. Baik, kita akan mencari bentuk gelombang atau pola gelombang yang terjadi pada pipa organa. Yang terbuka dulu ya. Kita delete yang ini. Pola gelombang pada pipa organa terbuka. Seperti halnya kemarin pada senar atau dawai, pada pipa organa pun sama. Kita anggap ini sebagai suatu keterangan ya. Kemudian kita buat tabel dulu. Kemudian yang berikutnya lagi bentuk gelombangnya seperti apa atau pola ya. Pola yang terjadi. Saya singkat menjadi bentuk kel ya. Kel itu adalah bentuk gelombang. Kemudian kita akan mencari jumlah simpulnya dan jumlah perutnya. Simpul. Ini saja. Ini kita cari jumlah simpul, kemudian perut. Kemudian kolom yang berikutnya kita akan mencari panjang gelombang atau simbolnya adalah lambda. Ini lambda, panjang gelombang. Disebut juga sebagai panjang gelombang. Kemudian kolom yang satu lagi kita akan mencari F atau frekuensi adalah frekuensi. Baik, kita buat tabel terlebih dahulu. Tabel untuk nada dasar. Kemudian urutan yang berikutnya nada atas ke-1 dan nada atas ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan selanjutnya silahkan bisa dicari oleh kalian juga. Untuk yang pertama kita sebut di sini sebagai nada dasar. Kemudian urutan yang berikutnya nada atas 1 atau pertama ya. Urutan yang berikutnya lagi
disebut juga dengan nada atas kedua. Bentuk gelombang yang terjadi untuk nada dasar, kita buat pipanya dulu. Ini pipanya. Ingat, pada pipa organa terbuka, kedua ujungnya ini terbuka. Ya. Kita sekalian membuatkan pipanya dulu untuk nada atas ke satu. Dan kita buat pipanya lagi untuk nada atas kedua. Pada nada dasar, pola gelombang atau bentuk gelombang yang terjadi, ini bisa dilihat pada gambar berikut ya. Ini sebuah partikel, dia bergetar, kemudian dia merambat. Ini gambar yang warna merah ya. Ini yang warna merah. Kemudian, pada saat dia berada di posisi atas, dia akan gerak bolak-balik, mengikuti arah dari rambatan. Dari atas, dia akan ke bawah, gerak bolak-balik. Oke, gambarnya ini. Nah, seperti inilah. Dan yang satu lagi. Sama halnya dengan senar atau dawai, pada pipa organa pun dia memiliki panjang. Kita sebut di sini L. L itu adalah panjang pipa. Kalau kemarin disebut dengan panjang senar, kalau sekarang kita sebut sebagai panjang pipa. Simbolnya L. Kita bisa lihat pada bentuk gelombang pada nada dasar, dia itu mempunyai titik maksimum, kemudian titik minimum. Titik minimum ini bisa dianggap sebagai titik perpotongan. Kalau kita lihat ini di tengah-tengah ya. Kita ingat lagi bahwa titik maksimum itu disebut sebagai perut. Ya, di sini nih, di perut. Ini perut, ini juga perut. Karena ini adalah partikel yang sama, berarti ini kita sebutkan di tengah-tengah saja. Ini disebut dengan perut. Kemudian, yang ini disebut dengan simpul. Titik perpotongan atau titik minimum. Kemudian, ini disebut sebagai titik maksimum. Disebut dengan perut. Dari gambar kita bisa mengetahui bahwa simpul, dia mempunyai satu simpul dan dua perut. Nah, untuk panjang gelombang atau lambda, kita lihat ini gambarnya yang merahnya, pola yang merah. Kalau kita perbesar seperti ini. Gambar warna merah. Ini ya. Warna merah. Lihat satu partikel saja. Karena gerak bolak-balik ini disebut sebagai partikel yang mengikuti pada pipa organa. Dari ujung sebelah sini sampai ujung sebelah sini, apakah ini disebut sebagai satu bukit? Tidak ya, ini sebagai setengah bukit atau dari keseluruhan adalah seperempat. Seperempat dari lambda. Kita tahu bahwa satu lambda itu adalah satu bukit dan satu lembah. Ya, ini bukit, kemudian yang ini lembah. Ini disebut sebagai satu lambda. Nah, satu lambda. Nah, kalau gambar pada
gelombang nada dasar, pola bentuk gelombang pada nada dasar, kita lihat bahwa dari sini, kita pakai gambar warna biru ya. Oke. Sambil memperhatikan pola gelombang yang nada dasarnya, yang berwarna merah, itu yang sebelah kiri ya. Dari sini sampai sini, ini berarti 1/4. Dari sini sampai sebelah kiri disebut 1/4 lambda. Ini 1/4 lambda. Kemudian dari tengah-tengah sampai ujung yang bawah, ini 1/4 lambda. Dan dari bawah sampai dengan ujung sebelah kanan, ini 1/4 lambda. Nah, 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 adalah 1 lambda. Sehingga pola gelombang pada pipa organa terbuka untuk nada dasar dari sini sampai sini adalah 1/4 lambda. Dari sini ke ujung sebelah kanan, dia 1/4 lambda. Sehingga totalnya adalah 1/2 lambda. Ya, lihat polanya nih. Dari sini sampai sini 1/4. Dari tengah-tengah, titik perpotongan sampai ujung sebelah kanan ini 1/4. Berarti sepanjang L dia mempunyai 1/2 lambda. Nah, dapat diketahui bahwa lambdanya adalah 2L. Tuh. Kemudian untuk frekuensi, karena pada nada dasar, berarti ini disebut dengan frekuensi nada dasar. Kita sebut sebagai F0 ya, atau F0 di sini. Sama dengan rumus frekuensi itu adalah F sama dengan V per lambda. Nah, ikuti persamaannya. F0 sama dengan V, kita tulis V dibagi lambda. Lambdanya adalah 2L. Nah, ini untuk frekuensi nada dasar. Kemudian untuk nada atas ke 1, kita bisa buatkan kembali pola gelombang. Dia akan bertambah lagi ya. Dia akan bertambah. Membentuk pola seperti ini. Oke. Kemudian karena ada gerak bolak-balik, yang atas dia akan ke bawah. Yang bawah akan ke atas. Yang tengah tetap di tengah. Ini merupakan titik perpotongan ya. Nah, seperti ini. Sehingga jumlah perutnya itu adalah 1. Kemudian ini juga sama, 2. Dan ini juga sama. Meskipun hanya setengahnya ya. Ini disebut dengan perut. Kemudian untuk titik minimum yang dicapai oleh partikel atau titik perpotongan, ini disebut dengan simpul. Perutnya dia mempunyai 3, simpulnya mempunyai 2. Ini bisa diketahui, berarti simpulnya 1, 2, pasti 3. Kemudian untuk perutnya, 2, 3, pasti 4. Kita lihat pola gelombangnya.
seperti yang tadi, ada gerak bolak-balik. Dia akan bergetar. Makanya dia disebut dengan getaran, gerak bolak-balik suatu benda. Nah, dari gambar atau dari pola, kita bisa mengetahui bahwa di sini adalah perut. Di sini perut. Ini juga perut. Ini juga adalah perut. Kemudian untuk simpulnya, 1, 2, 3. Ya, ini simpul. Betul. Untuk nada atas kedua, simpulnya itu ada 3, dan perutnya ada 4. Kita akan mencari lambdanya. Untuk nada atas ke-1, dia menghasilkan sepanjang L, panjang L, dari ujung satu ke ujungnya yang satunya lagi, yang warna hitam saja. Dari ujung satu ke ujungnya satu lagi, ini adalah panjang pipa. Sepanjang L, dia mempunyai berapa lambda? Kita hitung lagi. Dari sini ya. Perhatikan salah satu gerakannya saja. Dari sini sampai ke sini adalah 1/4. Sampai ke sini, 1/4 tambah 1/4 adalah setengah. Dari ujung bawah sampai titik simpul yang di sebelah kanan, ini 1/4. Ditambah lagi 1/4, berarti 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Dia menghasilkan 1 lambda. Ya. 1 lambda. Sehingga panjang gelombangnya atau lambdanya adalah lambda sama dengan L. Untuk frekuensi nada atas ke-1, kita simbol F1, buat simbolnya adalah F1, frekuensi nada atas ke-1, sama dengan rumus dasarnya adalah V per lambda. V-nya adalah kecepatan, kemudian lambdanya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang yang di sebelah sini adalah sama dengan L. Kemudian untuk nada atas kedua, sepanjang L, dia mempunyai berapa lambda? Kita hitung lagi. 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah, ditambah setengah adalah 1, 1 ditambah setengah. Itu adalah 1/2, atau 3/2 lambda. Sehingga lambdanya sama dengan 2/3L. Kita cari frekuensi nada atas keduanya. Kita simbolkan F2. Jadi berurut ya. F adalah V per lambda. V adalah kecepatan. Lambdanya adalah, kita lihat di kolom sebelah kiri, 2/3L. Kita sederhanakan lagi. Berarti menjadi 3V per 2L. Nah, sampai sini kita sudah mendapatkan frekuensi baik nada dasar, nada atas ke-1, nada atas kedua. Ada V per 2L, kemudian ada V per L, ada 3V per 2L. Kita lihat di sebelah nada dasar. Untuk nada dasar, ini tidak ditulis, besarnya adalah 1. Yang ini adalah 1. Ini 1. Kemudian ini 3. 1 dibagi 1 adalah 1. Supaya sama, ini sama ya. Ada V per 2L. Ini V per L. Yang ini V per 2L. Supaya sama dengan 1, ini yang khusus yang nada atas ke 1, berapa dibagi berapa supaya sama dengan 1. Tetapi supaya kita sama atau habis dicoret untuk perbandingan, di bawahnya harus 2. Berapa? Supaya
Dibagi 2 itu sama dengan 1. Berarti di sini harus 2. Nah, sekarang berarti ada beberapa persamaan yang sama. Kita ambil ya. Yang ini pi per 2L ada. Yang ini pi per 2L. Ini 3 pi per 2L. Kita ambil angkanya. Kalau yang 2 di bawah itu habis ya. Ini 1. Kemudian ini angka 2. Dan ini yang angka 3. Kita ambil. Karena pi per 2L berbanding pi per 2L berbanding pi per 2L itu sama dengan 1 atau habis dicoret. Kita cari rumusnya. Tadi kita bisa mendapatkan bahwa F0 itu F0 sama dengan, kita tulis ulang supaya lebih paham, V per 2L. Kemudian kita bandingkan lagi ya, kita bandingkan bahwa F1 sama dengan 2V per 2L. Dan kita bandingkan lagi, F2 sama dengan 3V per 2L. 3V per 2L. Nah, kita ambil di sini. Kita bandingkan bahwa F0 berbanding F1 berbanding F2. Kalau kita membuat F3, F4, F5 silahkan. Tersebut adalah titik-titik ya. Dan seterusnya. Sama dengan kita tulis 1V per 2L berbanding 2V per 2L berbanding 3V per 2L. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah angka yang lebih sederhana lagi. V per 2L ini habis dicoret ya. Perbandingan ini. Berarti sisa angka adalah F0 F0 berbanding F1 berbanding F2 berbanding dan seterusnya itu sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding dan seterusnya. Dan ini disebut dengan hukum Bernoulli. Kalau kemarin hukum Mersenne, kalau sekarang disebut hukum Bernoulli. Oke. Hukum 1 Bernoulli bisa, karena nanti yang selanjutnya yang kedua Bernoulli. Ada, ini kita kasih tanda ya. Nah, jangan itu. Kita kasih tanda stem. Ini. Kemudian ciri gelombangnya seperti apa? Ciri gelombang yang terjadi. Jadi yang terjadi pada pipa organa terbuka khusus pada pipa organa terbuka tadi itu simpul, jumlah simpul sama dengan jumlah perut dikurangi 1 ya. Beda ya, kalau kemarin ditambah, kalau ini adalah dikurang. Ini cirinya. Sementara kalau misalkan jumlah perut adalah sigma simpul ditambah 1.
Jadi ada perbedaan dengan senar atau pada dawai. Kalau pada senar, meskipun persamaannya sama, kalau pada senar ini dinyatakan oleh Mersenne, sementara pada pipa organa terbuka dikemukakan oleh hukum Bernoulli, ya, hukum Bernoulli, atau kita sebut di sini hukum 1 Bernoulli. Ya. Rumusnya sama dengan hukum Mersenne. F0 berbanding F1 berbanding F2 sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3. Kemudian ciri gelombang yang terjadi pada pipa organa terbuka, jumlah simpul sama dengan jumlah perut dikurangi 1, atau jumlah perut sama dengan jumlah simpul ditambah 1. Berbeda dengan yang kemarin, kalau pada senar itu ciri gelombang yang terjadi ini mengikuti jumlah simpul sama dengan jumlah perut ditambah 1. Atau jumlah perut sama dengan jumlah simpul dikurang 1. Ini perbedaannya ya. Terus hukumnya kalau pada senar ini menurut Mersenne. Hukum Mersenne. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti akan direview ulang pada sesi kedua. Apabila memang perangkat tidak support atau mempunyai kendala, nanti bisa search atau nanti bisa klik di channel YouTube dengan judul yang akan di-share atau di WA grup kelas masing-masing. Demikian, tetap semangat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hangat untuk yang keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.